Ada 5 kunci sukses dalam meramu pakan entok yang wajib kalian tahu bila ingin ternak entok kalian itu sukses. Ilmu soal pakan ini penting dikuasai karena sebagian besar ongkos produksi ternak itu terletak pada pakan. Kalau pakanmu itu sudah oke, sudah benar, maka kemungkinan besar usaha ternakmu juga akan sukses. Pertama adalah bahan. Teman-teman wajib mengetahui bahan apa saja yang bisa dijadikan pakan untuk entok. Pada dasarnya, entok itu memakan segala. Dia sangat rakus, apa saja dimakan. Namun, teman-teman wajib memastikan bahwa bahan pakan yang akan digunakan itu murah dan mudah didapat. Jangan sekali-kali menggunakan bahan pakan yang cara mendapatkannya itu sulit. Ternak itu menyenangkan dan jangan dibikin susah. Contoh bahan pakan yang mudah didapat di tempat saya adalah keong sawah. Di sekitar rumah saya terhampar luas area persawahan yang di situ terdapat banyak sekali keong sawah. Bahan yang lain adalah kangkung liar misalkan. Di sekitar rumah saya terdapat aliran sungai yang di situ banyak tumbuh kangkung liar. Kemudian daun pepaya, kemudian rumput odot dan indigo vera yang memang saya tanam sendiri dan masih banyak sekali bahan pakan yang lain. Kemudian yang kedua adalah nutrisi. Kita sebagai peternak wajib mengetahui kandungan nutrisi bahan pakan yang tersedia di alam sekitar. Berapa kadar proteinnya, berapa serat kasarnya, dan lain-lain. Kenapa kita wajib tahu nutrisi bahan pakan itu? Agar hewan ternak kita itu sehat dan bisa tumbuh dengan maksimal. Bahan pakan yang kita gunakan wajib bahan pakan yang memiliki protein tinggi dan juga mengandung banyak vitamin. Informasi soal kandungan nutrisi bahan pakan ini bisa teman-teman dapat dari internet. Sudah banyak sekali tulisan yang mengulas ya, seperti tulisan, berita atau hasil penelitian serta berita peternakan yang mengulas soal kandungan nutrisi bahan pakan ini. Ya, silahkan di googling saja. Informasinya sangat melimpah di internet. Jadi tidak ada alasan kita tidak tahu kandungan nutrisi pakan yang akan kita gunakan. Di video terdahulu kita sudah mengulas kandungan nutrisi di beberapa bahan pakan. Silahkan dicek saja. Kalau kita asal-asalan dalam pemberian pakan entok tanpa melihat nutrisi protein dan vitaminnya, maka pertumbuhan entok kita tidak akan maksimal. Selanjutnya yang ketiga adalah cara pengolahan bahan pakan. Bahan pakan itu memiliki karakter yang berbeda, memiliki kandungan nutrisi yang berbeda. Karena itu kita harus tahu cara mengolah bahan pakan agar hasil pakannya itu betul-betul baik dan aman. Contohnya adalah bahan pakan ampas ketela. Ampas ketela ini kadar proteinnya rendah dan serat kasarnya itu tinggi. Jika ampas ketela diberikan langsung ke entok, maka entoknya sudah dipastikan akan kurus-kurus. Ya, entoknya sih hidup ya, entoknya hidup tapi kurus. Sementara ampas ketela ini harganya murah. Di daerah saya cukup mudah mendapatkan ampas ketela. Karena itu perlu pengolahan khusus agar ampas ketela ini bisa kita manfaatkan dengan kadar nutrisi yang baik. Caranya adalah dengan melakukan fermentasi. Fermentasi adalah rekayasa pakan agar kadar proteinnya itu meningkat dan mengurai serat kasar sehingga mudah dicerna oleh entok. Untuk cara fermentasi ampas ketela ini sudah pernah saya buatkan videonya. Silahkan dicek saja ya. Bahan pakan yang perlu difermentasi adalah bahan pakan yang memiliki protein rendah dan serat kasarnya itu tinggi. Di antaranya adalah ampas ketela, kangkung, getuk pisang, dan jantung pisang, dan lain-lain. Selanjutnya, yang keempat adalah menakar pemberian pakan. Entok memiliki tembolok yang lebih besar, karena itu makanannya pun juga banyak. Tapi kita tidak perlu memenuhi tembolok entok setiap hari saat memberi pakan. Kita hanya perlu menyediakan pakan yang berkualitas dengan porsi yang cukup. Artinya, dari sisi nutrisi protein dan vitamin yang memadai untuk tubuh entok. Contohnya adalah manusia. Manusia sejatinya makannya itu juga banyak. Namun, kita tidak perlu makan banyak-banyak untuk membuat tubuh sehat dan gemuk. Porsi 2 centong nasi misalkan, kemudian ditambah lauk ayam dan tempe, sayur hijauan, dan susu, itu sudah cukup. Dan tubuh kita insya Allah juga sehat. Tidak perlu kenyang-kenyang. Yang penting nutrisinya cukup. Begitupun dengan entok. Entok tak perlu makan kenyang sampai ke leher ya. Cukup kita beri porsi sedikit saja tapi nutrisinya lengkap, maka insya Allah entok juga sudah sehat dan tumbuh dengan baik. Proteinnya tinggi dan vitaminnya juga cukup. Misalnya
Entok dewasa cukup kita beri pakan sekitar dengan takaran sekitar 1,2 ons per hari, itu sudah cukup ya. Bahkan ada peternak yang hanya memberikan takaran untuk kehidupan entok itu 1 ons per hari, dengan catatan nutrisi pakannya itu betul-betul berkualitas. Kenapa harus ditakar? Agar kita tahu pengeluaran pakan per hari, per minggu, atau bahkan per bulan. Ya, kita ternak entok kan untuk usaha menambah penghasilan, maka semua harus dihitung dengan matang agar kita tahu apakah ternak entok kita itu untung atau rugi. Kalau tidak dicatat biaya pakannya, maka sejatinya itu awal dari kegagalan dalam sebuah usaha ternak. Selanjutnya yang kelima adalah kebutuhan nutrisi entok. Sebagai peternak, kita wajib tahu sejatinya berapa sih protein yang dibutuhkan oleh entok, ya, mulai dari umur 0 sampai 1 bulan. Berapa sih kebutuhan protein entok dewasa, berapa sih kebutuhan indukan entok agar produksi telurnya itu lancar. Pengetahuan ini mutlak diketahui setiap peternak agar kita bisa menentukan bahan pakan yang akan kita pilih untuk memenuhi nutrisi entok. Misalkan begini ya, sedikit saja. Kebutuhan protein entok usia 0 sampai 3 minggu misalkan, itu membutuhkan protein sekitar 18,7%. Sedangkan untuk usia 1 bulan hingga 2,5 bulan membutuhkan protein sekitar 15,4%. Dengan energi metabolisme sekitar 2.800. Kebutuhan nutrisi entok itu macam-macam ya, tidak hanya protein, kemudian vitamin, tapi juga ada kalsium, fosfor, dan lain-lain. Silahkan teman-teman cek di internet apa saja yang dibutuhkan oleh entok. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.